Perkenalkan, nama saya Yohana Dini Rahayu. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Banjarmasin. Nah, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran IPS SD 2, di sini saya akan berperan sebagai guru untuk mempraktikkan pembelajaran pada sekolah dasar. Di sini saya mengambil materi persiapan kemerdekaan. Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Baik, tentu saja ibu baik ya. Terima kasih anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat bertemu dalam pelajaran-pelajaran hari ini dan selanjutnya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu, sebelumnya ibu akan bertanya, apakah di antara kalian ada yang tidak hadir pada hari ini? Atau berhalangan mengikuti pelajaran? Tidak ada ya, terima kasih. Nah, kita memulai materi kita pada hari ini ialah tentang persiapan kemerdekaan. Nah, mari kita simak tayangan materi dan gambar berikut. Adapun standar kompetensi pada materi ini menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kompetensi dasar menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan dua usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan dengan tepat melalui penjelasan guru, menjelaskan proses perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan dengan benar melalui kegiatan diskusi kelompok, menyebutkan 5 tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan dengan tepat melalui diskusi kelompok. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau dalam bahasa Jepang, Dokoritsu Junbi Kosokai. Tugas pokoknya melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI resmi dibentuk dan pada tanggal 28 Mei 1945, upacara pembukaan BPUPKI dilaksanakan di Jalan Pejambon, Jakarta atau di Gedung Chuo-Sangi-in. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, pembahasan pokok dalam sidang ini adalah dasar negara. Sidang kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, pembahasan pokok di sidang ini adalah rencana Undang-Undang Dasar dan pembukaannya. Di akhir sidang kedua ini, Insinyur Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja seluruh panitia yang ada, antara lain pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. BPUPKI dinyatakan telah selesai melaksanakan tugasnya, maka pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkannya UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Komite Nasional Indonesia sebagai pembantu presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Nah, dasar negara yang resmi adalah rumusan yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945 membentuk 12 departemen dan sekaligus menunjuk pemimpinnya menteri, menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya, lalu memutuskan agar tentara kebangsaan
negara dibentuk. Pada sidang ketiga 20 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sidang keempat dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945, membahas tentang Komite Nasional, Partai Nasional, Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno dalam pidatonya menyatakan berdirinya Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia PNI, dan Badan Keamanan Rakyat BKR. Sejak dibentuknya lembaga-lembaga kenegaraan tersebut, berakhirlah tugas PPKI. Rumusan Muhammad Yamin 29 Mei 1945 yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Adapun rumusan Profesor Dr. Ando Supomo tanggal 31 Mei 1945 yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, masyarakat, dan keadilan rakyat. Rumusan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyatakan dasar negaranya disebut Pancasila dan pada tanggal tersebut dijadikan hari lahirnya Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Piagam Jakarta, sidang BPUPKI istirahat selama 1 bulan. Pada masa itu dilaksanakan panitia kecil. Panitia ini dibentuk BPUPKI pada sidang pertama. Panitia ini bertugas menampung saran, usul, gagasan dari seluruh anggota BPUPKI tentang dasar negara yang nantinya diserahkan kepada Sekretariat BPUPKI. Pada sebuah pertemuan, panitia kecil membentuk sebuah panitia kecil lainnya yang berjumlah 9 orang. Panitia kecil ini disebut Panitia 9. Diketahui oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 merumuskan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Isinya sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga terbentuklah Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perang Pasifik disebut juga Perang Asia Timur Raya. Perang ini terjadi antara Jepang dengan sekutu yang termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Filipina, Belanda, dan Selandia Baru. Nah, dalam Perang Pasifik, Pulau Saipan jatuh ke tangan pasukan Amerika Serikat. Keadaan ini terjadi pada bulan Juni 1944. Jatuhnya Pulau Saipan menyebabkan posisi Jepang semakin terancam, karena di berbagai wilayah peperangan, Jepang selalu menemui kekalahan. Oleh karena itu, pada tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Koiso memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus, golongan pemuda yang terdiri dari Wikana, Sultan Syahrir, Darwis, dan lain-lain mendesak Bung Karno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditolak oleh para golongan tua dengan alasan harus dibicarakan dalam sidang PPKI. Nah, peristiwa Rengas Dengklok di Jawa Barat sendiri, golongan tua terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Rajiman, dan sebagainya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan muda dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuan mereka adalah mengamankan tokoh bangsa dari pengaruh Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Apapun resikonya, Yusuf Kunto diutus untuk mengantar Ahmad Subarjo yang sudah setuju ke Rengas Dengklok. Malam itu, diadakan rapat PPKI yang dipimpin oleh Bung Karno bertempat di kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi dan membicarakan persiapan
Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul 2 hingga 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Naskah proklamasi disusun oleh 3 orang, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Nah, detik-detik proklamasi. Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta diadakan upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno berpidato dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit materi kita tentang persiapan kemerdekaan. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok, di mana kalian akan berdiskusi dengan kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, silahkan kalian membentuk kelompok. Nah, lalu akan Ibu bagikan lembar kerja siswa individu. Nah, nanti kita akan memeriksa hasil jawaban bersama. Jika ada petunjuk atau hal yang kurang jelas, kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu ya. Nah, anak-anak Ibu, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah ini memiliki makna tersendiri bagi kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Maka dapat dikatakan jika proklamasi kemerdekaan itu merupakan bentuk pemberitahuan kepada rakyat atau kepada halayak luas tentang kemerdekaan suatu negara. Proklamasi kemerdekaan ditujukan untuk rakyat negara itu sendiri dan juga seluruh rakyat di dunia. Nah, selain bebas dari tangan penjajahan, proklamasi kemerdekaan itu juga memiliki makna penting lainnya dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun setelah dijajah tentunya. Lalu proklamasi kemerdekaan merupakan informasi penting yang harus disampaikan kepada seluruh dunia. Lalu bangsa Indonesia telah resmi merdeka dan memiliki kedudukan yang setara dengan negara-negara lainnya. Lalu proklamasi berarti Indonesia siap hidup sebagai negara NKRI. Lalu perubahan tata hukum dari kolonial menjadi tata hukum nasional. Dan peristiwa proklamasi menjadi titik awal pembangunan nasional di Indonesia. Nah, itu saja sedikit penjelasan yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi kita pada hari ini, peristiwa kemerdekaan. Apabila anak-anak ada ingin ditanyakan, bisa kita bahas untuk pertemuan minggu selanjutnya. Nah, Ibu akan memberikan lembar kerja pekerjaan rumah, di mana itu dikerjakan secara individu dan akan dikumpulkan pada pertemuan. Baik anak-anak Ibu akhiri dulu pelajaran kita sampai di sini. Semoga anak-anak dapat belajar dengan baik di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Apabila ada kesalahan, Ibu ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Dan jangan lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya ya. Sampai jumpa.